Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar teknik pendingin pada pagi hari ini? Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman kita mengenai diagram pH, kemudian siklus sistem pendingin yang di dalamnya terdapat beberapa bagian, di antaranya yaitu ada kompresor, kondensor, evaporator, reservoir dryer, dan juga katup ekspansi. Nah, di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rizky Alfia, Hendra Setiawan, dan Bagas Setiawan akan membahas mengenai katup ekspansi dan juga contoh penerapan dari sistem operasi mesin pendingin. Oke, bagaimana sistem operasi dari mesin pendingin dan apa saja penerapannya, kemudian apa itu katup ekspansi, fungsi-fungsinya untuk apa, kemudian bagaimana cara kerjanya. Mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Oke, jadi katup ekspansi yaitu alat yang dapat mengendalikan aliran refrigeran ke evaporator baik secara manual maupun otomatis. Nah, pada katup ekspansi ini terjadi tahap expansion atau ekspansi. Nah, untuk letaknya itu sendiri, katup ekspansi terletak di saluran masuk evaporator. Nah, pada katup ekspansi itu terdiri dari beberapa komponen bagian yang berfungsi untuk memaksimalkan fungsi kerja dari katup ekspansi. Di antaranya yaitu ada diafragma, kemudian saluran inlet, saluran outlet, heat sensing tube, kemudian ada katup, jarum, dan juga spring. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada beberapa macam, di antaranya yaitu ada tipe pipa kapiler, kemudian tipe orifice, dan juga tipe box. Nah, untuk penggunaannya itu disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Oke, kemudian masuk ke fungsi-fungsi dari katup ekspansi. Yang pertama yaitu menurunkan tekanan freon atau refrigeran. Nah, freon atau refrigeran yang semula bertekanan tinggi hasil dari kompresi dari kompresor yang kemudian melewati kondensor dan juga reservoir dryer itu perlu diturunkan tekanannya untuk mengefektifkan proses pendinginan di evaporator. Nah, jadi pada katup ekspansi ini terjadi pengkabutan. Oke, kemudian fungsi yang kedua yaitu mendinginkan temperatur freon atau refrigeran. Nah, akibat dari penurunan tekanan dari freon dan refrigeran itu, maka temperatur juga akan ikut menurun. Nah, menurunnya tekanan dan juga temperatur itu salah satunya diakibatkan oleh perbedaan luas permukaan. Temperatur turun bisa mencapai suhu min 30 derajat Celcius. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengatur banyaknya freon atau refrigeran yang disalurkan ke evaporator sesuai dengan beban pendinginan AC. Oke, banyaknya freon yang dikabutkan tergantung dari sensor panas pada heat sensing tube yang dipanaskan pada saluran outlet evaporator. Nah, semakin panas maka freon yang disalurkan semakin banyak, itu menandakan bahwa beban AC itu semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah panas, maka freon yang disalurkan itu semakin sedikit, itu menandakan bahwa beban AC itu semakin sedikit. Oke, itu merupakan fungsi dari katup ekspansi. Kemudian kita lanjut ke cara kerja katup ekspansi. Bagaimana sih cara kerja katup ekspansi itu? Nah, refrigeran yang bertekanan tinggi itu akan mengalir dari reservoir dryer ke katup ekspansi. Namun, freon atau refrigeran itu belum diteruskan ke evaporator dikarenakan katup masih dalam kondisi tertutup. Nah, heat sensing tube itu akan mendeteksi panas yang dihasilkan oleh refrigeran yang keluar dari saluran outlet evaporator. Nah, panas itu kemudian diterima dan diteruskan melalui pipa-pipa kapiler ke membran. Nah, membran yang ada di dalam katup ekspansi. Semakin banyak panas yang diterima, maka membran akan semakin melengkung. Nah, lengkungan itu
pada membran itu akan mendorong jarum untuk melawan pegas. Jarum atau ball yang terdorong akan membuka katup ekspansi. Banyak sedikitnya pembukaan katup itu tergantung dari lengkungan membran. Semakin besar lengkungan, maka gaya dorong terhadap jarum atau ball dan pegas akan semakin besar sehingga katup akan membuka semakin lebar. Semakin kecil lengkungan, maka gaya dorong terhadap jarum atau ball itu dan juga pegasnya juga akan semakin kecil sehingga katup yang membuka juga akan semakin sedikit. Nah, apabila katup membuka sedikit, maka freon atau refrigeran yang disalurkan juga akan sedikit. Hal ini dikarenakan karena beban AC itu kecil sehingga tidak membutuhkan banyak freon. Nah, sementara itu apabila katup membuka banyak, maka freon yang dikeluarkan itu akan semakin banyak. Nah, ini menandakan bahwa beban AC yang dibutuhkan itu besar. Nah, sehingga refrigeran yang dikeluarkan juga itu besar. Nah, ini digunakan untuk mendinginkan udara, misal untuk diteruskan ke ruang kabin kendaraan. Oke, itu penjelasan dari katup ekspansi. Penjelasan selanjutnya mengenai contoh penerapan dari sistem operasi mesin pendingin akan disampaikan oleh Mas Hendra dan juga Mas Bagas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.